Ini adalah kekuatan yang akan diserang dan dibunuh oleh tentara setelah membentuk formasi tentara. Dan ini juga merupakan alasan mengapa jumlah tentara di antara berbagai ras juga dapat mempengaruhi kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran kekaisaran. Mungkin keberadaan seperti Raja Pemetik Bintang dan leluhur kedua Kaisar Ke sangat kuat, tetapi dia tidak dapat membunuh semua makhluk sendirian. Dalam menghadapi ratusan juta pasukan, saya khawatir tidak ada yang dapat mengatakan bahwa dia benar-benar dapat menggunakan kekuatannya sendiri. Bergulir vertikal dan horizontal. Namun, panah dewa dari suku Dike dan Wujin turun seperti embusan angin dan hujan, dan jutaan panah dewa hampir menyelimuti langit berbintang pada saat itu hanya dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Tapi pasukan konstelasi jelas bukan generasi yang menunggu. Pasukan dengan komandan Raja Pemetik Bintang dan Tuan Bintang-Bintang ini pasti disebut singa di surga. Akhir. Saya melihat bahwa di antara bintang-bintang di depan saya, para dewa berkepala mengangkat tangan mereka dan berteriak, bergema melalui 3 pasukan. Jutaan bintang terus-menerus mengubah formasi pasukan mereka. Melihat situasi keseluruhan, tidak sulit untuk menemukan bentuk formasi tentara. Berubah menjadi keadaan misterius. Dalam sekejap, bintang-bintang yang dikendalikan oleh pasukan astral terhubung satu sama lain. Cahaya bintang melonjak dan berubah menjadi sungai yang megah. Cahaya bintang yang melonjak di sungai itu seperti rantai, yang terhubung satu sama lain. Akhirnya berubah menjadi satu. Perisai bintang. Desir-desir. Qin Yichen hanya melihat jutaan panah ilahi mengalir. Tetapi sungai cahaya bintang yang terkondensasi menjadi perisai bintang tampaknya memiliki kekuatan mendalam yang tak terbatas. Menyebabkan panah ilahi ditarik. Panah tersebar, kehilangan arah pemboman asli. Menuju bintang-bintang jatuh ke sungai yang panjang. Dan panah ajaib jatuh ke galaksi, seperti batu yang tenggelam ke laut. Bahkan jika masih ada panah ajaib yang menembus perisai bintang, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada pasukan konstelasi yang mempertahankan formasi. Tidak baik. Bai Guanxing bersembunyi di dalam kabin, tetapi dia bisa melihat dengan jelas, dan berkata dengan cemas, "Tuan, pasukan konstelasi adalah yang terbaik dalam memanipulasi kekuatan besar bintang-bintang, berlari kencang dengan formasi bintang. Jika formasi ini berhasil, pasukan dalam jumlah yang sama tidak akan dapat menerobos masuk." Melihat pada perisai bintang yang terus memadat, yang menjadi semakin cemerlang, perisai bintang dihubungkan oleh galaksi, dan saat galaksi berkontraksi, alam semesta sebenarnya terkondensasi dengan pola bintang. Pola bintangnya terus bersinar, sehingga sulit untuk ditembus oleh anak panah tentara suku Kaisar Ke. Ketika Qin Yichen melihat ini, matanya dingin, seluruh tentara patuh. Kapal-kapal ilahi bergegas melewati dengan kekuatan terbesar. Mereka menghancurkan formasi bintang mereka. Membunuh. Dengan perintah, Qin Yichen memberikan contoh sejuta tentara, secara langsung memacu kapal perang Feng Qing menjadi ekstrim, dan bergegas menuju perisai bintang yang menutupi langit dan mencekik matahari dan bulan. "Kayu, kamu gila." Kapal perang Feng Qing gelisah dan menghancurkan cahaya bintang, sementara Putri Wenxing menahan tubuhnya yang terhuyung-huyung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kapal perang Feng Qing dapat menahan beban. Dan kapal perang lainnya tidak dapat menahan beban untuk bersaing dengan perisai bintang. Tanda seru. Kapal perang Feng Qing adalah maharnya. Tentu, itu luar biasa. Ada mutiara Tao yang tergantung di kapal. Itu adalah prestise dunia Tao. Seluruh tubuh dibangun oleh Dao Jin. Tapi di mana dewa lain bisa memiliki nilai seperti itu? Qin Yichen sepertinya tidak mendengarnya, dan dia dengan dingin berteriak. Jadi seluruh pasukan mematuhi perintah. Hancurkan sendiri kapal dewa. Jin Jiayu dan semua jenderal tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika mendengar kata-kata itu. Ini untuk menghancurkan formasi bintang ini dengan kapal dewa mereka. Mereka benar-benar tidak berharap Qin Yichen menjadi sangat tegas dan bebas. Anda tahu, di kapal ilahi, jutaan pasukan adalah kolektif, dan begitu kapal dewa meledak, maka di langit berbintang yang luas ini, kemungkinan besar akan menjadi kumpulan pasir yang tersebar, kekacauan. Namun, jika formasi ini tidak rusak, formasi besar yang diletakkan oleh Raja Penangkap Bintang tidak akan rusak, dan 20 juta tentara di bawahnya hanya akan dihancurkan dan dikalahkan dalam pertempuran ini. Dalam formasi pertempuran saat ini, hal yang paling tabu adalah keraguan. Mungkin setelah kapal perang dihancurkan, jutaan pasukan mereka akan dibubarkan. Tetapi ini bukan yang harus dipertimbangkan oleh Qin Yichen. Ledakan. Kapal perang Feng Qing menabrak perisai bintang. Galaksi hancur, dan cahaya bintang mengenai wajahnya. Kemilau yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan tekanan Putri Wenxing meningkat tajam. Namun, Putri Wenxing juga tersadar, mengetahui bahwa hanya dengan bergegas membunuh seperti kayu maka kekalahannya dapat dibalik. Membunuh. Tanda seru. Putri Wenxing merampok dan menyapu. Cahaya bintang hancur, dan kemudian tombak tajam menjadi setinggi 10.000 kaki, dan menabrak formasi tentara bintang-bintang. Jenderal Feng memiliki perintah. Hancurkan formasi dengan segala cara. Kita tidak bisa terburu-buru, jadi kita akan menggunakan kapal dewa untuk memukulnya. Ketika jutaan tentara melihat ini, sentimen juga menjadi marah.
dan kapal-kapal dewa itu seperti meteorit, bergegas melintasi ruangan, menghancurkan perisai bintang. Namun, kekuatan formasi bintang yang dibentuk oleh jutaan kekuatan pasukan astral juga benar-benar tirani. Kapal dewa yang telah dicekik pecah-pecah, tetapi Qin Yichen meledak lagi. Tinggalkan kapal. Tentara mematuhi perintah dan segera mengumpulkan bendera pertempuran jenderal ini. Bum bum bum. Perahu dewa meledak, galaksi bergetar, dan cahaya ilahi yang sangat indah terlihat di atas langit. Namun, cahaya ilahi ini diuraikan dengan mengorbankan nyawa 1 juta orang yang berkuasa. Jenderal, Kaisar Kerebel menghancurkan formasi. Di antara tentara konstelasi, pembangkit tenaga listrik alam Daohua memiliki wajah yang ganas, bahkan jika dia tidak berharap Qin Yichen menjadi begitu kejam. Langsung menghancurkan formasi dengan 100 kapal ilahi, dan bahkan kapal perang induknya masih di garis depan. Kapal perang Feng Qing berlari kencang, dan lambung yang dibangun oleh Dao Jin rusak dan pecah, seolah-olah mengalami trauma. Namun, Qin Yichen tidak bergerak. Saat berikutnya, dia melihat cahaya ilahi melonjak di sekelilingnya, dan kapal perang Feng Qing tiba-tiba menghilang. Tidak baik. Wajah sang jenderal tiba-tiba berubah. Ini, berjalan melewati ruang dan waktu. Berbicara tentang kapal perang Feng Qing, dia juga sangat iri. Layak menjadi mas kawin putri klan Kaisar Ke. Berlari melintasi ruang angkasa. Dan Tuan Qin Yichen sendiri telah menyadari Avenue of Time and Space. Kapal perang ini juga telah menjadi serangan. Senjata untuk membunuh aspek. Hilangnya kapal perang Feng Qing secara tiba-tiba membuat jutaan dewa pasukan astral tidak nyaman. Mereka semua tahu bahwa kapal perang Feng Qing tidak pernah pergi jauh dan pasti akan keluar tiba-tiba. Tetapi hilangnya dan keheningan pada saat itu adalah yang paling menakutkan. Inilah kekuatan tirani yang dahsyat ruang dan waktu. Itulah misteri yang dijaga dengan jelas namun tetap tak terkalahkan. Karena inisiatif kapan dan kepada siapa semuanya dikendalikan oleh Qin Yichen. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Benar saja, hanya dalam beberapa napas, kapal perang Feng Qing menghantam formasi tentara astral, dan kapal perang itu langsung melewatinya. Kekuatan brutal semacam ini benar-benar di luar kemampuan para dewa untuk menanggungnya. Dapat dikatakan bahwa sapuan kapal perang Feng Qing ini langsung menghancurkan sungai darah di langit berbintang. Dan saya tidak tahu berapa banyak konstelasi yang telah dihancurkan menjadi bubuk berdaging. Bagaimanapun, kapal perang Feng Qing dibangun oleh Dao Jin. Dao Jin adalah harta untuk menempa tentara Dao. Ini berisi kekuatan Dao Jin. Di mana tubuh para dewa bisa menolaknya? Di depan kapal perang Feng Qing, pasukan konstelasi biasa seperti lalat capung, dan formasi pasukan juga rusak. Qin Yichen memimpin, menggunakan kapal perang Feng Qing sebagai senjata tajam. Dia benar-benar menghancurkan jalan berdarah dari pasukan konstelasi yang telah menjadi tentara.